inilah kejeniusan Presiden Prabowo. Ketika terjadi krisis, ya, orang tidak khawatir dengan krisis energi. Yang dikhawatirkan yang membuat negara itu bisa cepat ambruk adalah ketika rakyatnya tidak bisa membeli pangannya dengan harga yang terjangkau. Jika kita semuanya rakyat Indonesia kompak bersatu, ya, mendukung pemerintah kita, ya, membangun demokrasi dengan sehat, dan para begundal-begundal oposisi abal-abal yang kerjanya cuma mengadu domba, menjelek-jelekan pemerintah, apalagi yang berkeinginan untuk menggulingkan presiden. Saya meminta sekali lagi supaya mereka ditangkap, ya, dan diproses secara hukum karena berniat, ya, melakukan sebuah perbuatan hukum, ya, yang diancam dengan hukuman 15 tahun penjara atau 20 tahun penjara. Hai penonton Ruang Konsensus Antek Indonesia, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, anak Solo Mulyono. Kembali kita ada di kandang termol. Kita adalah kandang termol, kandang orang-orang termuliakan. Nah, saya mau absen lagi nih, Setiap ada monolog Ruang Konsensus, saya ingin absen. Para termol ada di mana di Indonesia? Silakan Anda isi di kolom komentar ya. Termol ada di Kalimantan, Jawa, Sumatera, Kalimantan. Silakan Anda absen supaya saya mengetahui Ruang Konsensus ditonton di seluruh Indonesia dan teman-teman yang ada di luar negeri. Silakan Anda absen juga, Anda ada di mana. Nah, monolog Ruang Konsensus hari ini saya akan bercerita tentang sebuah situasi yang ternyata kita ingin lihat betapa Presiden Prabowo adalah seorang pemimpin yang jenius. Saya tidak sedang mencari muka ke Presiden Prabowo. Saya juga baru tahu ternyata diamnya Presiden Prabowo ternyata selama ini banyak yang sudah dikerjakan, banyak yang sudah dipikirkan, dan membuat terobosan-terobosan yang luar biasa, khususnya ketika kita menghadapi krisis energi dan krisis ekonomi yang sedang melanda dunia. Kenapa terjadi krisis energi? Nah, salah satu pemicunya adalah krisis yang terjadi di Selat Hormuz di Iran. Karena ada perang atau invasi Amerika bersama Israel menyerbu Iran. Nah, kita kaitkan krisis energi ini dengan sikap dingin dari Presiden Prabowo. Ya, ketika di dalam negeri di tengah menghadapi bagaimana kita sebagai anak bangsa, ya, menghadapi tekanan-tekanan dunia. Justru di dalam negeri, ya, banyak juga sejumlah anak bangsa yang dibiayai oleh antek-antek asing, yang dibiayai oleh George Soros, menggelorakan, ya kan, gulingkan Prabowo. Itu adalah sebuah pekerjaan konyol. Dia bilang Prabowo tidak bisa bekerja. Justru saya ingin mengatakan kepada seluruh termol yang ada di Indonesia, Presiden kita justru sudah sangat bekerja keras. Ya, apa yang ingin saya jelaskan kepada teman-teman termol semuanya? Dalam taklimat yang disampaikan oleh Presiden Prabowo di hadapan seluruh anggota Kabinet Indonesia Merah Putih dan seluruh direksi BUMN, ya, yang dilakukan pada tanggal 8 April atau hari Rabu yang lalu, ya kan? Di situ Presiden Prabowo menjelaskan, ya, kita sedang harus mempersiapkan, ya, 3 unsur kekuatan kita sebagai anak bangsa, sebagai sebuah negara. Satu, ya, Presiden mengatakan kita harus mengamankan kedaulatan pangan. Ya, yang kedua adalah kita sedang membuat kedaulatan energi. Dan yang ketiga, kita harus amankan terus dan jaga terus yang namanya kedaulatan air. Jadi pangan, energi, dan air. Inilah salah satu komponen atau variabel yang membuat Indonesia kuat menghadapi krisis apapun. Kalau kita lihat perang atau invasi yang terjadi di Timur Tengah, ya, antara Amerika Serikat, Israel melawan Iran, orang banyak memperkirakan ini akan berdampak kepada kenaikan harga-harga pangan. Justru yang terjadi sebenarnya yang selain kelangkaan energi, di mana pasokan BBM di seluruh dunia terkunci karena Selat Hormuz, ya, diblokir oleh Iran. Bahkan,
nyaris terjadi serangan yang mematikan dari Amerika Serikat ketika ada ancaman kepada Iran dalam waktu 2 hari. Jika Selat Hormuz tidak dibuka, Amerika akan membumi hanguskan Iran. Ini kan sebuah ancaman yang semakin gila dari Amerika Serikat. Tetapi kemudian sekitar juga hari Rabu atau hari Kamis terjadi kesepakatan gencatan senjata, tentu dengan sejumlah pertimbangan-pertimbangan yang diakui oleh kedua belah pihak. Nah, sehingga harga minyak dunia yang sempat melonjak di harga 115 sampai 120 dolar per barrel ya kembali turun di bawah 100 dolar per barrel. Nah, apa yang saya sebutkan dengan krisis yang kita harus antisipasi sebenarnya bukan karena kelangkaan energi ya, karena pemerintah ya lewat koordinasi yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, kita sampai hari ini ya distribusi BBM kita di Indonesia hingga hari ini aman, terkendali dan lancar. Ya, khususnya BBM bersubsidi ya 80% yang dinikmati oleh masyarakat Indonesia menengah bawah. Sehingga hari ini ya kita menikmati tidak ada antrian panjang di SPBU karena kelangkaan atau pembatasan pembelian BBM yang yang akan dibutuhkan oleh setiap pengendara. Juga kita lihat ya betapa sampai sekitar ini masih bulan Syawal ya. Nah, pada saat bulan Ramadan dan peaknya adalah pada hari Lebaran, harga-harga sembako juga tidak terlalu naik yang secara bisa 2 sampai 3 kali lipat yang diperkirakan oleh para penghasut ya, yang banyak muncul di media sosial. Mereka bahkan menakut-nakutin emak-emak di rumah bahwa bulan Ramadan ini harga sembako akan naik 2 sampai 3 kali lipat. Tidak terjadi. Saya kebetulan pada saat hari Lebaran H-2 ya kan, saya sempat membeli daging ya kan, dan ternyata harganya nggak naik-naik amat dengan daging kualitas bagus, hanya sekitar 120.000 per kilo dari yang biasanya hanya antara 100.000 dan 110.000. Nah, artinya apa? Kenaikan harga barang kebutuhan pokok termasuk beras, gula, minyak goreng, daging, ikan dan seterusnya masih dalam tahap normal. Itulah kehebatan ya seluruh menteri-menteri ekonomi Presiden Prabowo ini benar-benar bekerja luar biasa. Nah, kalau kita melihat kelebihan apa lagi yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo, kejeniusan seperti apa seperti yang saya sampaikan di depan. Ya, kita harus ingat bagi teman-teman ya yang pernah membaca buku Paradok Indonesia ya karangan Presiden Prabowo ya, buku lebih kurang setebal ini ya kan. Saya kebetulan 2 tahun lalu sudah membaca buku Paradok Indonesia. Nah, apa yang disajikan oleh Presiden Prabowo dalam Paradok Indonesia? Intinya adalah Presiden Prabowo begitu geram betapa beliau memaparkan dalam bukunya itu betapa kayanya Indonesia. Ya. Tetapi nyatanya kita masih dianggap negara miskin. Itulah yang disebut oleh Presiden Prabowo dalam bukunya sebagai paradok. Sesuatu yang bertolak belakang dengan realita yang kita miliki. Nah, karena itu ketika Presiden Prabowo terpilih menjadi presiden dalam Pilpres 2024 yang lalu dengan pasangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan dukungan penuh partai-partai dan juga dengan dukungan penuh Presiden Joko Widodo pada saat itu, ya, Presiden Prabowo langsung mengambil langkah-langkah taktis dan strategis untuk mengimplementasikan bagaimana kekayaan alam Indonesia yang sangat berlimpah itu bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menaikkan kelas kita sebagai negara dari negara berkembang menjadi negara maju. Apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo? Pertama, ya, kalau kita lihat ya, di akhir tahun 2025 lalu, Presiden Prabowo mengamankan apa yang disebut dengan kedaulatan pangan. Ya, seluruh menteri-menteri yang terkait dengan swasembada pangan itu digenjot untuk mencapai sebuah tingkat produksi tertinggi yang pernah diraih Indonesia sejak kita merdeka. Jadi pada saat akhir tahun 2025, stok pangan kita ya pada tahun itu sudah di batas yang tertinggi. Artinya apa? Harga beras ya, jika tidak terjadi penumpukan dan penimbunan ya oleh para spekulan beras di pasar-pasar, harga barang-barang yang terkait dengan
beras di pasar induk dimanapun tetap dalam posisi yang terjangkau. Kenapa Presiden Prabowo menginstruksikan Menteri Pertanian dan menteri-menteri terkait untuk melakukan stok pangan ya di akhir tahun 2025? Karena insting Presiden Prabowo sebagai seorang mantan jenderal, mantan pengusaha, ya, politisi yang berkiprah di Indonesia lebih dari 30 tahun, ya. Jadi beliau meramu itu semua di dalam dirinya menjadi sebuah kekuatan dalam memimpin Indonesia. Yang dilakukan selain memacu itu adalah memacu produksi pangan. Insting Pak Prabowo menyebutkan bahwa pertengahan tahun 2026 ya atau sepertiga dari tahun 2026 akan terjadi krisis di dunia, dan itu terbukti ya. Maret 2026 lalu pecah krisis di Timur Tengah dengan invasi Amerika Serikat dan Israel ke Iran sehingga muncullah krisis energi. Apa yang terjadi? Apakah kita khawatir dengan kenaikan harga minyak? Tidak. Yang dikhawatirkan Presiden Prabowo adalah terjadinya kelangkaan pupuk. Itu yang ditakutkan oleh Presiden Prabowo. Karena itu, sedari awal, sejak Januari 2026, Presiden Prabowo sudah memerintahkan seluruh jajarannya. Pertama, Presiden memerintahkan segera percepatan 18 proyek hilirisasi, ya, segera di groundbreaking segera. Itu sudah dicanangkan Presiden Prabowo, dan Desember 2026 seluruhnya harus dalam posisi finishing. Apalagi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo? Presiden Prabowo ya untuk mengamankan pangan kita ya, Presiden mencoba untuk memutus rantai pasokan ketergantungan kita amoniak ya dan urea dari luar negeri. Dengan cara apa? Presiden Prabowo memerintahkan Danantara untuk melakukan hilirisasi tambang. Jadi gunung-gunung tambang kita yang selama ini ya diekspor ya, sekarang diperintahkan oleh Presiden Prabowo untuk kalori rendah ya tidak boleh diekspor. Dan ada sebuah teknologi yang sudah diciptakan, tambang batubara atau hasil produksi tambang batubara kita yang melimpah itu ya kemudian diolah dalam sebuah teknologi namanya gasifikasi, sehingga batubara kalori rendah itu ya menghasilkan amoniak dan urea. Inilah hebatnya Presiden Prabowo. Apa gunanya? Ya, ketika sebuah negara ya akan bisa berhenti dan bisa pecah ketika perut rakyatnya tidak dalam kondisi kenyang alias kelaparan. Kenapa kelaparan? Karena ada kelangkaan pangan. Kenapa ada kelangkaan pangan? Karena produksi pertanian mereka tidak bisa tumbuh dan berkembang hingga panen karena kelangkaan pupuk atau pupuk yang mahal. Itulah yang diamankan oleh Presiden Prabowo dari akhir tahun 2025 masuk Januari, Februari hingga Maret 2026. Dilakukan sebuah shortcut, sebuah jalan pendek ya untuk mengamankan pasokan pupuk kita ya, sehingga ketika kemudian ya batu bara itu diolah menjadi amoniak dan urea, ditargetkan akhir Maret kemarin ya diperkirakan pupuk kita memiliki stok hingga 14,5 juta ton, tertinggi. Dan bahkan ini langsung memutus ketergantungan pupuk kita dari luar negeri. Ini jelas-jelas memukul para pemain elit internasional atau elit global ya yang selama ini memeras rakyat-rakyat di negara berkembang termasuk Indonesia agar tergantung membeli bahan baku pupuk itu dari mereka. Inilah kejeniusan Presiden Prabowo. Ketika terjadi krisis ya, orang tidak khawatir dengan krisis energi. Yang dikhawatirkan yang membuat negara itu bisa cepat ambruk adalah ketika rakyatnya tidak bisa membeli pangannya dengan harga yang terjangkau. Kalau sudah memasarkannya kelaparan, apa yang terjadi? Kerusuhan. Ya, bisa orang bunuh-bunuhan hanya karena kelaparan. Nah, inilah yang sudah diamankan Presiden Prabowo. Ini membuktikan sebuah visi yang sangat tajam dari seorang presiden dalam menjalankan tugasnya memimpin Indonesia dengan jumlah penduduk yang hampir 300 juta jiwa. Ya, dengan kita memiliki pupuk yang banyak seperti itu, akhirnya apa? Ketika terjadi
krisis energi saat ini, ya, kita malah menjadi sentra pupuk urea terbesar di wilayah ASEAN khususnya, ya. Inilah sebuah langkah yang tidak bisa kita lihat, yang tidak kita ketahui selama ini. Seandainya, ya, informasi tentang langkah-langkah jenius yang dilakukan Presiden Prabowo untuk mengamankan perut rakyatnya, tentu, ya, kita tidak akan gampang terhasut oleh hasutan-hasutan, ya, para oposisi abal-abal yang dibiayai oleh uangnya George Soros untuk membangun agitasi, provokasi yang mengatakan bahwa pemerintah kita, Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Prabowo Gibran dan para menterinya tidak bisa bekerja. Justru sebaliknya, saya berani mengatakan bahwa Presiden Prabowo dan jajarannya telah melakukan hal yang terbaik buat rakyatnya. Karena itu, ketika hari-hari ini kita masih mendengar bahwa kinerja makroekonomi kita anjlok, itu layak kita dengar dan layak kita maklumin. Kenapa? Karena memang kontraksi yang dalam jangka pendek yang bisa sudah terukur akan dapat diatasi. Kita melihat ketika hari-hari ini Menteri Keuangan kita Purbayodi Sadewa tetap santai karena sebenarnya sudah dalam kalkulasi dan dalam database yang sangat akurat. Dengan mengamankan kondisi pupuk, kita menjadi sentra pupuk urea. Dipastikan 2027, ya, sebagai target stok pangan kita juga kembali melimpah akan tercapai. Sebab jika pada tahun 2027 mendatang, ya, dunia masih akan mengalami gonjang-ganjing geopolitik yang tidak pernah damai dan tenang, ya, kita dalam kondisi aman untuk produksi pertanian kita tetap terjaga. Beda dengan negara-negara lain. Kawasan-kawasan di ASEAN yang memiliki basis pertanian seperti Vietnam, Thailand, Laos, dan Brunei Darussalam misalnya, mungkin akan meminta urea ke kita. Kalau tidak, negara-negara di kawasan ASEAN itu penduduknya juga bisa kelaparan. Itulah kehebatan Presiden Prabowo. Dan kita melihat bagaimana Danantara, ya, mampu bekerja sama dengan Bank Indonesia, kemudian mempercepat hilirisasi 18 proyek yang mendukung kita untuk terciptanya swasembada pangan, swasembada energi, dan air. Ingat, ketika Indonesia atas rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita mendapatkan sebuah anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Coba bayangkan seperti yang dijelaskan oleh Presiden Prabowo. Air, ya. Bahkan saya masih ingat 1 jam hujan di Bogor, ya, itu sama dengan nilainya itu adalah 1 tahun hujan di Australia Barat. Kebutuhan airnya. Kita bisa bayangkan, ya, kita sedang menikmati suatu kondisi di mana kita memiliki kecukupan air. Timur Tengah memang kaya dengan minyak, tapi mereka sulit dengan air. Inilah kelebihan kita. Karena itu, dalam informasi yang sangat pendek ini, saya ingin mengatakan, tidak ada alasan bagi kita semua, para pendukung Prabowo Gibran, kaum yang memenangkan Pilpres 58% yang lalu, kita jangan gampang terhasut oleh orang-orang yang punya niat jahat, oleh orang-orang yang adalah menjadi antek-antek asing yang mau dibayar untuk menghasut, untuk menjelek-jelekan pemerintah kita yang sudah bekerja siang dan malam, memeras otaknya memikirkan rakyat Indonesia biar tidak kelaparan dan tetap survive, dan kita mampu, ya, mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun ini minimal 6%. Dan ingat, jika semua ini berjalan dengan baik, ya, tidak menutup kemungkinan di akhir periode kepemimpinan Pak Prabowo tahun 2029 nanti, target pertumbuhan ekonomi 8% akan bisa diraih. Dan karena itu, jika ini bisa diraih, Presiden Prabowo kemudian terpilih bersama Prabowo Gibran di 2029 sampai 2034, tidak menutup kemungkinan kita akan mencapai pertumbuhan ekonomi double digit, bisa sampai 10%. Dan itu bukan suatu hal yang mustahil. Itu sesuatu yang bisa dijangkau jika kita semuanya rakyat Indonesia kompak bersatu, ya, mendukung pemerintah kita, ya, membangun demokrasi dengan sehat dan
para begundal-begundal oposisi abal-abal yang kerjanya cuma mengadu domba, menjelek-jelekan pemerintah, apalagi yang berkeinginan untuk menggulingkan presiden. Saya meminta sekali lagi supaya mereka ditangkap ya dan diproses secara hukum karena berniat ya melakukan sebuah perbuatan hukum ya yang diancam dengan hukuman 15 tahun penjara atau 20 tahun penjara. Karena itu sekali lagi, para termul dimanapun Anda berada, kita adalah orang yang termuliakan, ya. Kita adalah orang termuliakan. Saya bangga menjadi termul karena saya adalah orang yang termuliakan. Karena itu, kepada Anda yang merasa di kelompok terjal, ternak dajjal, ya. Kenapa saya bilang ternak dajjal? Karena kalian mau, ya, dibayar oleh antek asing untuk menghancurkan negaramu sendiri. Adalah kaum yang berkibat kepada dajjal. Karena itu, sekali lagi, kompak, rapatkan barisan, jangan gampang terhasut. Kembali saya ingatkan, tidak ada istilah untuk periode kepemimpinan kita berhenti di tengah jalan hanya gara-gara sekelompok oposisi abal-abal. Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kita siap mendukung Anda hingga periode yang dilanjutkan 2029. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di ruang konsensus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.